Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Sola Fide. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Roma pasal 2 ayat 4, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Roma pasal 2 ayat 4 menguraikan bahwa kekayaan kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hati Allah bertujuan untuk menuntun manusia kepada pertobatan, bukan untuk disalahgunakan atau diremehkan, sebagaimana disalahartikan oleh orang Yahudi yang merasa aman karena status keturunan Abraham. Teks ini tidak secara langsung membahas prinsip sola fide, namun melalui penekanan pada respons terhadap kemurahan Allah untuk bertobat, ia menyiratkan bahwa tindakan orang percaya bukan hanya perbuatan fisik, tetapi juga respons hati yang benar terhadap anugerah Allah sebagai wujud nyata sola fide di dalam kehidupan umatnya. Dalam bagian ini, Paulus mengajarkan kita 3 hal berkaitan dengan sola fide. Yang pertama, sebagai penerima anugerah keselamatan, kita harus menolak kebenaran diri sendiri. Contoh yang diberikan dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi yang mengandalkan perbuatan dan status, bukan anugerah dan iman. Mereka tidak menyadari bahwa kemurahan Allah justru mengharuskan pertobatan dan meninggalkan dosa. Yang kedua, anugerah Allah seharusnya menjadi pemicu pertobatan. Kebaikan dan kemurahan Allah adalah anugerah yang membuka jalan bagi pertobatan. Respons terhadap anugerah inilah yang kemudian bisa mengarahkan seseorang kepada pembenaran oleh iman atau sola fide. Yang ketiga, sebagai penerima kasih karunia Allah, kita dituntut memiliki respons yang berbeda. Kebaikan Allah mendorong pertobatan yang menjadi dasar bagi seseorang untuk mempercayai dan menerima keselamatan yang tidak berdasarkan perbuatannya sendiri. Beberapa situasi yang mungkin menggambarkan bagian firman Tuhan ini adalah ketika seseorang yang hidup tidak benar tetapi terus-menerus mendapatkan keberuntungan dan kelancaran dalam hidupnya adalah sebuah bentuk kemurahan Tuhan. Seharusnya hal ini mendorongnya untuk merefleksikan hidupnya, mengakui kesalahannya, dan kembali kepada Tuhan. Bukan justru merasa tidak perlu bertobat. Atau dapat juga dalam situasi di mana seseorang yang terus-menerus membuat kesalahan, namun selalu diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki diri atau memperbaiki situasi adalah bentuk kesabaran Tuhan. Kesempatan ini harusnya dimanfaatkan untuk berubah menjadi lebih baik. Kebaikan ini seharusnya mendorong orang tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, melainkan untuk bertobat dan memperbarui hidupnya. Oleh sebab itu, pesan utama dari renungan hari ini adalah kebaikan, kesabaran, dan kelapangan hati Tuhan seharusnya tidak dianggap enteng atau remeh. Kebaikan Tuhan bukan untuk membenarkan dosa, tetapi untuk mendorong kita agar sadar akan dosa dan kembali kepadanya. Dan kita memiliki tanggung jawab untuk merespons kemurahan Tuhan ini dengan hidup dalam pertobatan setiap hari dan memperbarui hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita memahami konsep bahwa kekayaan Allah atas kebaikan, kesabaran, dan ketulusannya menuntun kita kepada pertobatan? Apakah kita percaya bahwa Allah menunjukkan kebaikan dan kesabarannya kepada kita untuk menuntun kepada pertobatan? Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau menunjukkan kebaikan dan kesabaran-Mu kepada kami untuk mengarahkan dan menuntun kami kepada pertobatan. Tolong kami untuk memahami dan menghayati kebaikan dan kesabaran-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami juga untuk menunjukkan kebaikan dan kesabaran kepada orang lain, seperti Engkau menunjukkan kebaikan dan kesabaran-Mu kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk hidup dalam pertobatan dan mengikuti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.